kayaknya Iya. kok ada orang yang pada nggak suka ya. Iya, Pak. Misalnya saja yang salah satu yang sangat nyinyir, Ya. tanda Oh, petik ya oh, oh. istilahnya, mudah-mudahan tidak berlebihan adalah majalah Tempo ya. Iya. Majalah Tempo sampai bikin tulisan, tentang surat dari Komeng kepada PSI ya, Oh. yang sebetulnya bukan tidak pernah ada surat itu. Kita berharap bahwa ini tidak hanya berhenti di DPRD saja, DPR. tapi perubahannya di DPR. Nah, ini ternyata menurut dugaan saya Ya. memang menakutkan ya. Oh, Buat bagi orang-orang yang pihak-pihak tertentu ya. kita sebut sebagai establishment-nya ya. Ya, 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 ya. Orang-orang yang sudah established, sudah menikmati begitu banyak keuntungan di DPR, di DPRD selama mungkin berpuluh tahun, Ya. sehingga sekarang ketika PSI ada kemungkinan lolos, Ya nggak musuh. dianggap musuh, dianggap berbahaya. Ini menakutkan, ya, menakutkan. Bagi pihak-pihak. Nah, karena itu, saking menakutkannya, berusaha dibangun sebuah narasi bahwa kalau ternyata akhirnya PSI itu lolos, itu pasti curang. Oh. Nah, ini kan persis sama dengan Iya, Pilpres. Pilpres. Cuman kan masalah gini, kalau Yeah. Pilpres itu kan sempat terdengar narasi juga kan. Iya. Kalau Prabowo sampai menang, Iya. itu pasti curang. Iya. Ya. Nah, kalau angkanya masih tipis-tipis, mungkin orang masih bisa percaya ya. Tapi kalau sekarang ini juga masih dilakukan dan masih ada yang melakukannya. Iya. Kita masih melihat di berbagai media sosial tuh ada cuplikan-cuplikan video yang menunjukkan ada ibu-ibu yang bilang bahwa yang menang pasti 01 misalnya gitu ya, atau 03 atau apalah ya. Tapi kan kita melihatnya dengan rasa iba ya, karena angkanya terlalu jauh. Sobat Panangian, kali ini saya mengundang sobat lama saya. Mengapa saya panggil beliau ini berkali-kali? Karena apa? Komen-komen terhadap videonya sangat positif dan terjadi diskursus di masyarakat. Dan lalu kemudian selalu mencapai 300 ribuan gitu. Jadi sementara subscriber kita aja masih 60 ribu. Jadi saya pikir ini penggemarnya sangat banyak. Masih banyak yang perlu digali dari beliau ini. Memang dia seorang komunikator politik yang ulung. Nah, siapa lagi kalau bukan Bung Ade? Selamat datang, Bung Ade. Ya. Terima kasih. Kayaknya segar banget nih. Optimis. Iya, optimis banget. Dengar-dengar meledak suaranya. Tapi nanti aja dulu deh. Iya. Nah, belakangan ini, baru kemarin, ada berita bahwa Pak Surya Paloh sebagai Ketua Nasdem diundang ke Istana. Tapi sebaliknya diklarifikasi oleh Istana bahwa Pak Surya Paloh lah sebagai Ketua Nasdem yang minta bertemu. Tapi karena langsung diterima, berarti kan luar biasa pertemuan itu kan. Nah, menurut Bung Ade apa kira-kira yang mau dibicarakan di sana? Yes, karena masih terbatasnya informasi yang kita peroleh mengenai apa yang terjadi di sana, bahkan misalnya masih adanya perbedaan penjelasan tentang siapa yang sebetulnya berinisiatif. Apakah Pak Jokowi yang mengundang, apakah Pak Surya Paloh-nya yang memang berinisiatif datang. Maka memang jawaban-jawaban di tahap ini memang harus dikatakan lebih spekulatif jadinya. Tapi biar bagaimanapun, ya kan kita harus menyambut gembira ya. Kan yang selalu kita khawatirkan adalah kalau sampai sesudah pemilu terjadi ketegangan, perselisihan, demo-demo, dan sejauh ini saya sudah tanya sama banyak orang, nggak ada indikasi ke arah sana. Nah, kalau sembari itu kemudian kita juga melihat, ya Pak Surya Paloh kan dianggap sebagai salah seorang kingmaker kan ya. Yang sangat signifikan di Indonesia, sangat penting posisinya. Kemudian dia sekarang ini tanda petik menghadap ke Pak Jokowi, mungkin bicara-bicara tentang apa kelanjutannya di pemerintahan yang baru. Maka itu mestinya menjadi sebuah kabar baik buat kita semua bahwa mudah-mudahan tidak lagi berlangsung ketegangan yang berkelanjutan ya. Ini lebih ke arah mungkin kata rekonsiliasi menjadi terlalu keras ya, karena kita juga tahu kok antara Pak Surya dengan Pak Jokowi tidak terjadi apa-apa ya. Kemarin itu walaupun berada pada dua kubu yang berbeda. Tapi paling tidak ini kan menenteramkan barangkali masyarakat. Iya, tentu. Oh, ini para pimpinan-pimpinan politik Indonesia itu memutuskan memilih untuk tidak lagi memanas-manasi suasana. Iya, betul. Memilih untuk mendamaikan suasana, menenteramkan perasaan masyarakat.
Jadi saya harus katakan itu harus dipuji ya, Ya, apa yang positif. terjadi. Positif sekali. Ya, ya. Nah, kemudian ada yang isu yang menarik belakangan ini. Kayaknya banyak juga orang yang nggak suka PSI ini masuk parlemen. Karena tiba-tiba dia bilang, Iya, iya. hanya 8 yang masuk. Iya, iya, Langsung iya. kayaknya dipotong Iya, kayaknya. Bukan iya, dibilang, kita tunggu dulu. Iya, iya, iya. Disebut-sebut PSI nggak akan Iya, masuk. Gimana iya. tuh? Iya, kalimat Anda benar sekali bahwa kayaknya Iya. kok ada orang yang pada nggak suka ya. Iya, Pak. Ini bahkan saya harus menyebut, saya baru aja Soalnya baca target di Anda, maaf, RUU perampasan aset. Wah, jangan dulu. Nggak, tapi begini, misalnya saja yang salah satu yang sangat nyinyir, Ya. tanda petik ya istilahnya, mudah-mudahan tidak berlebihan adalah majalah Tempo ya. Iya. Majalah Tempo sampai bikin tulisan tentang surat dari Komeng kepada PSI ya, yang sebetulnya bukan tidak pernah ada surat itu, tapi apa namanya di apa sih istilahnya direkayasa. Direkayasa ya, Dan sedemikian mereka rupa ya. mengakui bahwa ini Udah gitu. sebetulnya adalah sesuatu yang mereka Buat tulis sendiri. ya. Aduh. Tapi sinis sekali, kasar Iya, sekali iya. ya, membandingkan Komeng yang tanpa macam-macam itu sudah mencapai 1,5 juta Iya. suara ya. Bagaimana dengan PSI gitu Iya, ya? iya. Dan PSI dianggap sebagai ya nepotisme bla bla bla. Iya, iya. Bayangkan ya, ini sesudah selesai pemilu yang ditulis secara khusus adalah PSI yang ya taruhlah barangkali ya bahwa PSI belum tentu lolos atau mereka percaya tidak akan lolos. Ya, tapi kenapa Anda tidak bicara tentang PDIP-nya kan? Tidak bicara tentang Gerindra atau tentang yang lain-lain. Kenapa PSI secara khusus harus dikirimi surat oleh Komeng ya? Saya nggak tahu apakah Komengnya diminta izin ya. Boleh nggak ditulis gitu ya? Karena barangkali Komengnya sendiri nggak punya masalah sama ini semua. Ya. Jadi kembali ke tesis Anda. Tesis Anda adalah bahwa ada orang-orang yang nggak suka. Dan itu memang terjadi tidak hanya saat ini saja ya. Kita berulang kali. Saya misalnya, Anda harus selalu ingat bahwa saya adalah seorang anggotanya PSI kan. Dan saya oleh sebuah partai besar, saya sebutlah PDIP, ya, sampai digugat 200 miliar ya. Itu cuma salah satu contoh lain tentang bagaimana PSI terus-menerus diserang, disudutkan, dan saya rasa ini ada kaitannya sama, kalau sekarang masih juga diangkat, ya kebencian orang-orang itu terhadap Jokowi dan Pak Prabowo ya. Mungkin menyerang Jokowinya udah nggak bisa lagi, menyerang Pak Prabowo yang udah menang sangat tegas itu nggak bisa lagi. Cari sisanya nih. Harus dicari-cari nih, siapa yang mau dihajar gitu kan. Yang dihajar yang paling lemah ya, artinya yang sebuah partai kecil yang dipimpin oleh anak bungsunya Jokowi. Padahal kan saya mau bilang beginilah, Kaisang itu adalah sebuah contoh terbaik saya rasa ya, tentang politisi muda yang berusaha hanya dalam beberapa bulan, jangan salah. Saya mau bilang begini, kalau sekarang misalnya taruhlah quick count terakhir 2,9 kan, sekitar 2,9, tapi itu adalah sebuah peningkatan yang luar biasa berapa dari kali masa sebelum masih di bawah 1 kan. Dan Kaisang itu betul-betul membawa semangat energi baru ya. Energi baru dan energi yang sangat positif. Positif Ya. Dia jelas-jelas menyatakan akan memerangi korupsi kan. Walaupun barangkali media tidak cukup mengangkatnya ya. Barangkali media lebih sering mencari yang sensasional. Tapi ini adalah sebuah partai. Saya menganggap gini, saya itu usianya jauh lebih tua dari rata-rata orang PSI kan. Jadi saya menganggap mereka itu sebagai adik-adik saya. Dan saya merasa inilah sebuah partai muda ya, yang sangat berani, lurus, jujur, ya, pintar, yang akan mengubah Indonesia menurut saya ya. Saya kira ya. Ya, lantas kenapa kalau sebetulnya PSI itu adalah sekarang dipimpin oleh Kaisang yang adalah anaknya Pak Jokowi yang memimpin, yang mendukung Prabowo. Kenapa Anda sedemikian nyinyir sinis dengan pernyataan itu? Kenapa Anda nggak lihat dari sisi positifnya? Ada sebuah partai baru yang membawa semangat baru, yang mengatakan bahwa kita akan mengubah dan sudah menunjukkannya selama 5 tahun terakhir, paling tidak di Jakarta, yang jelas-jelas membawa perubahan di Indonesia. Ada kata orang bijak, Bung, kalau mau ngambil air yang jernih, nggak perlu dilihat pipanya,
Nah orang ini nggak begitu. Pokoknya siapa Jokowi hajar kan gitu. Sebenarnya mau dihajar pipanya. Ya. Iya makanya jadi Tapi yang diracuni justru itu airnya ya. dia. Jadi aduh nggak masuk akal Nggak sebenarnya. masuk akal Nggak dan masuk akal. sama sekali nggak fair Nggak orang fair. menyerang terus-menerus. Nah, Kalau misalnya begini, kalau ada partai lain yang menyerang partai PSI, jelas menurut saya ininya adalah kesimpulannya karena PSI dianggap mengancam ya dia. betul. Minimal misalnya dalam hal perolehan Suara. Jadi ada orang-orang yang seharusnya larinya ke partai tersebut, Jalan lari ke ternyata PSI. memilih ke PSI ya. Itu real. Ya. Anda itu marah karena Persaingan. persaingan, ya. Walaupun juga menyedihkan. Ya. Iya. Nah, tapi kalau Oh, yang di luar gini. itu, Nggak, ya aduh. kan, kenapa begitu banyak orang Ya. yang bernada negatif, seperti berharap berdoa Iya. agar PSI nggak lolos? Iya. Ya. Kan itu adalah sebuah pertanyaan besar yang mudah-mudahan saya nggak salah kalau saya jawab bahwa ya mereka takut saja bahwa PSI betul-betul masuk DPR pusat, Iya. bukan lagi hanya di DPRD. Iya. Kan sekarang data menunjukkan bahwa kalau di Jakarta, ya PSI itu menempati posisi at least 5 besar, kalau bukan 4 besar. Jadi di bawah tentu saja PDIP, Terus? PKS, Gerindra, Golkar, dan PSI. Oh, masuk 5 besar ya? 5 besar. Kalau di Jakarta ya, Iya. angka sejauh ini. Iya. Nah, jadi kemungkinan di Jakarta jumlah anggota PSI PSI yang duduk di DPRD-nya akan meningkat. berapa persen? Tadinya 8 ya. Ah, Sekarang barangkali ya kita harapkan barangkali bisa 15, bisa 16. oh, 2 kali lipat ya? Ya, angkanya memang impresif di Jakarta itu. Iya. Tapi mungkin saya harus cek lagi angkanya ya. Tapi kira-kira akan meningkat secara signifikan. Dan jelas selama 5 tahun terakhir orang-orang PSI di Jakarta, di DKI Jakarta sudah membawa perubahan. Iya, sudah. Nah, kita kan harapkan sekarang gaya ini bukan hanya di Jakarta, nasional, tapi juga di Surabaya, juga di Manado, juga di semua daerah. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Tapi lebih dari itu, kita berharap bahwa ini tidak hanya berhenti di DPRD saja, tapi perubahannya di DPR. Nah, ini ternyata menurut dugaan saya memang menakutkan. Ya. Bagi buat orang-orang yang pihak-pihak tertentu ya. Kita sebut sebagai establishment-nya ya. Orang-orang yang sudah established, sudah menikmati begitu banyak keuntungan di DPR, di DPRD selama mungkin berpuluh tahun. Sehingga sekarang ketika PSI ada kemungkinan lolos, ya nggak musuh. Dianggap musuh, dianggap berbahaya, dianggap merusak sistem. Karena itu harus terus-menerus dibangun narasi, framing agar masyarakat percaya bahwa PSI nggak akan lolos. Ya. Jadi PSI dengan segenap kehiruk pikukannya itu tetap tidak akan lolos masuk ke DPR atau DPRD. Ya. Sehingga nanti kalau sampai PSI lolos, kalau ternyata lolos, kan sekarang kita belum bisa memastikan margin of error 1 sampai 1,5. 1 sampai 1,5, angkanya 2,9. Jadi Sehingga angka 4,4 tuh masih mungkin sekali, bahkan mungkin sekali ya. Karena orang sering lupa dengan istilah margin of error. Dalam statistik itu tidak ada yang 100% benar. Dan maaf, Ibu Grace Natalie mengatakan mereka melakukan survei internal, hasilnya 4. Jadi mereka jangan dulu, hati-hati dulu lah sampai perhitungan real aja nanti diumumkan. Gitu kita juga nggak mau mendahului dan menyatakan bahwa kita nggak percaya pada. Oke, teruskan Bu. Teruskan. Jadi maksud saya adalah ini menakutkan bagi pihak-pihak. Nah, karena itu saking menakutkannya, berusaha dibangun sebuah narasi bahwa kalau ternyata akhirnya PSI itu lolos, itu pasti curang. Nah, ini kan persis sama dengan Pilpres. Cuman kan masalah gini, kalau Pilpres itu kan sempat terdengar narasi juga kan. Kalau Prabowo sampai menang, itu pasti curang. Nah, kalau angkanya masih tipis-tipis, mungkin orang masih bisa percaya ya. Jadi taruhlah tahun 2019, itu selisihnya kalau nggak salah 6%, 6-7% ya. Kan relatif kecil ya. Jadi ketika narasi kecurangan diglorifikasi, diangkat, di demo, bla bla bla. Orang seakan-akan iya nih. Kok
kalian percaya sih bahwa Iya. Jokowi menang ya, Iya, iya. itu sebenarnya kelicikan tuh. Iya, iya. Tapi kalau sekarang, ini juga masih dilakukan dan Iya. masih ada yang melakukannya. Iya. Kita masih melihat di berbagai media sosial tuh, ada cuplikan-cuplikan video yang menunjukkan ada ibu-ibu Iya, iya. yang bilang bahwa yang menang pasti 01 misalnya gitu ya, atau 03 atau apalah ya. Tapi kan kita melihatnya dengan rasa iba ya, karena angkanya terlalu Jauh. jauh. Itu dipersoalkan. Yang satu 5758 ya Iya. taruhlah orang bilang itu belum jadi belum jadi real count, masih Iya. quick count. Tapi angkanya pasti tidak mungkin jadinya 59 atau justru 56 Iya, ya. iya, iya, iya. Sementara siapa Anies yang paling dekat itu kan 20. sekitar 25, 24 gitu ya. Itu kan 2 kali lipat. Iya, iya. Ya. Lebih dari 20%, bisa Iya, 30% selisihnya. Betul. Gimana caranya Anda menjelaskan selisih 30% itu adalah berkat kecurangan. Iya. Nah sekarang, jadi gagal tuh. Memang dasarnya nggak akal sehat yang Nggak jelas. akal sehat, Nggak. ya. Nggak. Tapi kalau angkanya tipis, mungkin dengan mudah dibelokkan, Iya. di-spin ya. Iya, iya. Nah, jadi kita selamat nih dengan pemilihan presiden. Rasanya terlalu berlebihan kalau masih ada pihak-pihak yang mengangkat bahwa ada kecurangan. Ya pasti adalah kecurangan di sana-sini. Ya PSI pun punya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ada kecurangan. Di lapangan. Di lapangan. Tapi kan angkanya tidak sampai 30% begitu kan? Iya, iya, iya. Nah, kembali ke PSI. Nah, PSI ada kemungkinan lolos. Tadinya kita berharap lebih cepat kita tahunya. Jadi sekarang kan masih Anda bilang 2,9 kan? Iya. Tadinya saya berpikir quick count-nya aja mudah-mudahan sudah bisa mencapai 4 atau lebih kan? Iya, iya. Ternyata belum ya. Artinya kita masih harus menunggu. Iya. Nah, tapi saya melihat kemungkinan lolosnya itu masih besar. Iya, Ya. iya. Kayak tadi Anda bilang, Iya. ditambah margin of error 1,5 aja 4,4 Iya, kan? iya, iya. Atau nggak usah 1,5, 1,2 Oh, aja. 1,2 ya. Itu udah Lolos. 4,1 dan itu udah lolos. Nah, ini yang harus dicegah. Jangan sampai orang dicegah dalam artian harus ada di kepala publik bahwa nggak mungkin sebenarnya PSI lolos. Dan kalau dia lolos, itu karena dia curang. Nah, ini efeknya tuh nantinya nih. Ya, nantinya. Kalau PSI sampai lolos, dan hampir pastilah PSI kalau lolos itu bikin rame. Bukan karena kita kepengen sensasional, tapi kita tahu persis ada begitu banyak praktek-praktek yang nggak beres, yang korup, yang licik, ya, yang paling tidak gini, kita dengar bahwa itu terjadi. Ya. Karena kami belum ada di sana, ya. Kami kan nggak boleh secara tegas bilang ya. itu pasti sudah terjadi. Ya, ya. Tapi kita sudah dengar kan, ya, begitu banyak orang cerita tentang berbagai kecurangan, praktek-praktek busuk. Praktek-praktek busuk dalam DPR. Yes. Selama ini itu tidak pernah ada yang membongkar. Ya, tapi kalau PSI masuk, kita janji pada publik, termasuk di sini ya. Iya dong. Anda bisa menjadi saksi dari apa yang saya katakan. Loh, kita panggil-panggil Anda juga karena itu kan. Oh, untuk memberi pelajaran pada generasi muda, terutama generasi muda, bahwa dia harus berjuang untuk masa depannya. Betul. Kalau orang-orang tua ini disuruh mengaku kesalahannya, nggak akan mungkin. Ini harus dipermalukan dengan cara-cara yang positif. Udah merasa nyaman lah ya. Iya. Udah merasa nyaman dengan segala macam Jadi busuk tapi nyaman. Nah, kalau PSI bisa lolos, PSI akan terus-menerus bersuara kepada publik. Ada upaya penyogokan semacam ini, ada ketidakberesan dalam penyusunan undang-undang, ada ketidakberesan dalam anggaran yang dibuat, kayak kemarin yang dilakukan oleh DPRD, oleh PSI di Jakarta, melawan Formula E, yang salah satu kesuksesan PSI adalah berhasil menggagalkan pembelian IKI bond sebesar 80 miliar kan. Bayangkan kalau ini di DPR. Ya. Lebih gede lagi. Lebih gede lagi. BTS itu berapa triliun? Iya. Ya. Nah, ini nggak boleh terjadi. Orang harus tidak boleh percaya sama PSI. PSI itu harus kalah. Karena itu diulang-ulang. Narasi bahwa PSI sudah kalah, PSI sudah kalah, PSI sudah kalah. Mereka tidak, misalnya marilah kita doakan agar walaupun sekarang masih kelihatannya di bawah 4%, mudah-mudahan 5 tahun lagi? Enggak, di tahun ini finalnya menunjukkan bahwa PSI bisa 4%. Kayak Anda tadi. Kalau saya kan adalah orang yang saya optimis nih ya.
nggak ada jaminan bahwa lolos. Iya. Tapi kan semangat kita harus semangat Oh iya kita dong, tunggu, iya dong, iya dong. tapi kita berharap bisa 4. Enggak, karena kita punya ilmu pengetahuan bahwa margin of error itu, terutama yang kecil, Pak. Ya, Margin of error itu lebih signifikan. signifikan. Iya, kalau yang gede nggak terlalu, Iya, ya kan? Dia iya. bisa 0, sekian. Kalau yang ini Tapi bisa. sekarang pun kan sudah terjadi. Jadi yang besar pun Ya. itu udah yang tadi saya katakan. Ya. Saya nggak bicara bukan quick count, tapi exit poll ya. Exit Ya, pollnya bisa beda banget Iya, iya. antara exit poll Iya, iya. Iya. dengan apa yang terjadi di real count. Iya, ya. iya. Dan itu adalah sesuatu yang kalau itu mau disebut sebagai tanda petik anomali, itu adalah hal yang biasa-biasa Biasa saja aja. dalam Biasa aja. statistik. Pada akhirnya kan statistik tidak bisa menjelaskan segala hal secara 100% benar. Makanya ya orang yang buat statistik saja membuat kemungkinan yang namanya margin of error. Error, iya, iya. Kedua, ada level of confidence. Evidence, ya. yes. Ya. Jadi biasanya sekarang ini level of confidence 95, sekitar 95%. Tapi ada 5% kemungkinan itu salah tuh ada. Iya, iya, iya. Ya. Jadi ya teman-teman nih harus juga atau penonton juga harus ngerti bahwa ya biar gimana pun ini bukan sesuatu yang absolut sifatnya. Alhamdulillah selama ini si ilmu statistik ini sudah bisa membuat orang memprediksi secara tepat. Betul. Ya. Tapi bahwa ada selisih kayak tadi kan. Iya. PSI itu betul-betul selisih yang dibutuhkan, yang diperlukan tuh tambahan persentase yang 1,1. cuma 1,1. Dan itu sangat mungkin terjadi, Iya. sangat mungkin belum terekam oleh quick count karena margin of error. Iya, iya. Makanya mari kita tunggu. Mari kita tunggu. Nah, tapi pertanyaan itu sangat menarik. Iya, Kenapa orang-orang ini sangat membenci atau kepengen Tidak ingin. tidak ingin PSI itu lolos Lolos ke DPR? Ya, ya. Ya satu-satunya jawaban yang bisa masuk akal buat saya adalah ya karena banyak orang takut. Ya. Dan orang-orang takut ini menyuruh orang-orang lainnya untuk serang terus PSI-nya. Karena menyerang Jokowi saat ini barangkali sudah tidak bijaksana. Menyerang Prabowo juga mungkin udah nggak ada gunanya. Yeah. Nah, sekarang yang dihajar PSI-nya. Makanya tadi judulnya kemungkinan PSI tidak lolos. Kalau kemungkinan saya agree, saya setuju bahwa ya memang mungkin bahwa akhirnya kali ini pun PSI belum lolos ke DPR. Saya sih tidak berpendapat begitu. Saya menganggap bahwa bisa lolos dan angkanya barangkali 4,5 atau 4,4 bla 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 ya. Tapi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kayaknya susah ya dari 2,9 naik ke 4 sih juga saya oke. Artinya saya hormati pandangan semacam itu. Ya, tapi ada tendensi memang dia nggak ingin PSI masuk ke sana dari awal. Oh jelas, iya. jelas. Makanya kebencian orang-orang yang khawatir dengan kehadiran PSI. Jadi tadi saya katakan alasannya bisa sangat pragmatis saja bahwa suara PSI itu bisa merebut suara-suara yang harusnya mendukung mereka. Kedua, lebih real, lebih substansial, yaitu lebih karena ketakutan bahwa kalau PSI lolos, ini betul-betul jadi game changer, mengubah permainan, mengubah kondisi, membersihkan Indonesia dari korupsi, dan akan ada banyak orang yang keberatan dengan itu. Nah, kemudian yang menarik ya fenomena dari seluruh kandidat PSI untuk parlemen, ya dari Jakarta 2, Anda paling top. Kok ngomong salah ada saudara saya yang ngomong begitu ya. Kemarin ya dibilang 150-an gitu ya. Nah, tadi pagi 170. Maksud saya poin saya bukan itu. Berarti apa? Paling tidak gini. Soal angka itu final atau tidak nantilah. Persepsi publik di Jakarta ketika Anda pernah dipukulin dan segala macam ya, pokoknya dibikin sesuatu yang tidak pantas bagi Anda, kayaknya orang itu respect. Kalau menurut saya itu. Dan sikap Anda yang selalu teguh untuk tidak menyerah setitik pun, mundur untuk menyuarakan, ya kan, soal-soal intoleransi, kemudian soal-soal korupsi yang tidak masuk akal, yang pakai perasaan berlebihan, itu kayaknya direspon oleh orang Jakarta. Gimana pendapat Anda? Ya, saya setuju dan ya terus terang saya masih terus menunggu ya. Hasil real count mengenai berapa sesungguhnya suara saya ya. Tapi memang pengalaman saya menunjukkan bahwa di kota-kota seperti Jakarta gitu ya. Tapi juga di luar negeri. Oh iya, tentu. Yang itu juga nggak terekam di quick count ya. Iya, belum. Itulah harapan sedikit untuk menambah PSI nanti. Iya.
itu saya menganggap bahwa memang dari kalangan, saya harus menyebutnya berpendidikan tinggi kali Saya ya, kira ya, atau ya. menengah ke atas lah Iya, ya. iya. Itu mereka kan juga banyak yang marah ya dengan kondisi Indonesia Iya. selama bertahun-tahun. Mereka adalah orang-orang yang ingin agar Indonesia berubah. Iya. Ya. Dan kebetulan memang top isu yang kami angkat di PSI, ya, saya dan kawan-kawan, bukan cuma saya nih ya, Iyalah. adalah 2, korupsi, intoleransi. Iya, iya. Memang ada isu-isu lainnya, tapi yang paling keras kami suarakan Iya, adalah melawan korupsi, Ya. melawan intoleransi. Nah ini, Ya. ternyata adalah 2 isu yang relevan. Ya. Ya, terasa sekali relevansinya dengan masyarakat. Saya ini sebetulnya nggak banyak turun ke lapangan. Kenapa? Karena tadi masih adanya kekhawatiran bahwa kalau saya sampai harus belusukan ya, tanpa ada pengawalan yang cukup, saya dikawal sebetulnya. Tapi kalau lawannya itu mob gitu ya, kumpulan orang-orang yang memang sengaja taruhlah dimobilisasi atau mereka dengan spontan melihat saya kemudian menyerang saya, ya takutnya apa yang terjadi sekitar hampir 2 tahun yang lalu di depan DPR itu bisa berulang ya. Ya. Karena itu saya sebetulnya frekuensi atau intensitas saya bertemu masyarakatnya relatif terbatas. Ya, ya. Tapi setiap kali saya ke bawah, saya merasakan betapa orang itu menyambut Iya, itu apa maksud yang saya. kita suarakan, Iya, ya, iya. apa yang kami suarakan. Dan mereka dengan sangat antusias ya bertanya jawab dengan kami ya, bersuara, memberikan contoh-contoh tentang ada begitu banyak bentuk-bentuk korupsi yang mereka lihat. Dan mereka berharap sekali bahwa DPR itu harusnya turun tangan dong. Dan mereka berharap PSI kalau ada di DPR itu bisa melakukan itu. Ya, jadi mohon maaf, dari awal saya lihat Anda memang aset di PSI dari awal. Makanya saya undang. Terima kasih. Nggak ada orang yang kaleng-kaleng diundang di sini. Terima kasih. Iya, Pak. Iya, Kemarin Jenderal Dudung kita undang. Penonton bukan saya ngomong nih. Iya, dan bosnya yang ngomong. Dan mohon maaf ini, kenapa saya minum dia puasa? Nah, itulah luar biasanya kawan ini kan. Jadi taat orang ini, cuman nggak digembar-gemborkan. Beda aja itu. Ya, masa karena dia intelektual kan gitu. Jadi kita harus menjaga kesantunan, ya kan? Ya, saya senang karena ternyata masyarakat menghormati apa yang kami lakukan. Iya, itu dia. Apa yang saya pikirkan itu nyambung dan orang tidak melihat saya sekedar seorang yang sekedar istilah pansos panjat sosial atau sekedar sensasional. Dan itu yang menyebabkan saya di berbagai tempat itu mendapat respons yang saya rasa positif. Iya, jadi walaupun Anda nggak ke lapangan banyak, silent majority memberikan suaranya. Karena mereka juga nggak mau dianggap membela Anda di depan. Nanti jangan-jangan dia juga digebukin kan? Ini kan provokator. Jadi kalian sama-sama jauh di mata dekat di hati ya, kan gitu. Ada satu yang harus saya share sama Anda. Coba. Sebetulnya bahkan mungkin support terhadap saya akan semakin banyak ya. Kalau saja saya tetap berada di mendukung Ganjar. Jadi gini, saya itu sebetulnya kan aslinya kan dikenal sebagai kubunya Ganjar, diehardsnya Ganjar. Ya. Saya bahkan waktu itu untuk waktu cukup lama betul-betul menjadi kampanye juru kampanyenya Ganjar. Saya adalah anggota Dewan Pembina dari sebuah tim relawannya pro Ganjar. Luar biasa. Nah, misalnya saja di luar negeri, ya. Di luar negeri itu sebetulnya saya sempat ada teman-teman atau ada sejumlah komunitas Indonesia di Australia, di Eropa yang sudah menjanjikan. Pokoknya Bang Ade nanti begitu kampanye ke sini ya. Mereka yang biayain. Mereka yang biayain loh. Jadi saya nggak perlu keluar uang. Saya itu memang caleg yang miskin. Jadi maksud saya gimana cari duitnya ya. Nah biasanya akan ada orang-orang baik yang mengatakan oke, saya bantu deh bikinin spanduk segala macam. Nah ke luar negeri pun begitu ceritanya. Terus. Udah dirancang tuh ada perjalanan. Dilalahnya terjadilah isu PSI akhirnya mendukung Prabowo. Ya. Mereka ikuti ya. Dan mereka sebagian besar marah sekali dengan itu.
Dan mereka bilang, Bang Adenya gimana? Ya, ya saya bilang saya sih sekarang memang posisinya juga sudah meninggalkan saya yang lama, posisi yang lama. Iya. Saya mendukung Prabowo Iya, sekarang, iya. ya. Karena menurut saya memang jauh lebih masuk akal untuk mengharapkan Prabowo memimpin Indonesia daripada Mas Ganjar dengan alasan-alasan Iya, saya. iya, iya. Gagal itu, Oh. dibatalkan, nggak usah lah. Jadi orang-orang yang tadi mau membiayai Iya. bahkan itu menganggap ya udah kita zoom aja kalau perlu. Tapi mungkin sekarang menyesal dia. Saya juga begitu. Karena jauh sekali. Enggak, kalau dia cuman berapa, boleh lah. Berarti saya benar, cuman belum Nggak, tapi kalau kita beruntung. dengar di berbagai negara di Eropa dan di Australia, di Amerika Serikat, saya juga dengar bahwa saya atau PSI itu leading di berbagai daerah. Ya misalnya saya baru dengar di Perth, Australia, Oh iya, iya. saya leading. Tapi saya cuma ingin mengatakan sebetulnya barangkali bahkan kalau saya tetap Ganjar misalnya, leadingnya akan jauh lebih tinggi lagi. Iya. Banyak orang yang meninggalkan akhirnya karena mereka kecewa bahwa saya jadi Prabowo sekarang gitu. Nah, ya mereka kan saya juga nggak mau bicara sama mereka jangan pilih Ganjar gitu ya. Iya. Saya tidak bisa tuh melakukan itu. Tapi saya harus bisa menjelaskan kenapa saya tidak lagi memilih Iya, Ganjar. betul. Tapi saya tidak ingin menjadi juru kampanye against Iya Ganjar. dong, iya dong. Ya. Nah, jadi kembali ke tadi, saya berbahagia bahwa ternyata ada cukup banyak orang di Indonesia ini yang orang kan sering menganggap, orang Indonesia tuh enggak lah kalau isu-isu, cara berpikirnya sederhana lah ya. Cara berpikirnya mau cari yang gampangnya aja, nggak mau lah ngomongin tentang sesuatu yang lebih serius. Iya. Tapi ternyata enggak. Seperti juga misalnya di sini saya ngomong dan saya lihat tuh penontonnya berapa banyak ya. Iya. Dan komentar-komentar di komentar kan Positif dan dan rasional. Rasional. Ucapan-ucapannya. Iya. Jadi saya merasa bahwa ya Indonesia masih ada harapan lah di masa depan. Jelas. Ya. Karena itu saya tetap percaya kalah nggak penting. Tapi saya sangat percaya pada PSI sebagai sebuah partai masa depan Indonesia yang harus saya dukung terus. Kecuali PSI menganggap saya harus keluar ya. Atau nggak mungkin lah. Anda aset. Iya. Cuman terbukti dengan voters yang sudah memberikan suaranya. Mudah-mudahan lah. Tapi Anda aset. Amin. Iya. Di situ saya kembali ke tadi saya harus katakan saya sangat bersyukur bahwa orang-orang ini ya berpikir dan menggunakan akal sehat mereka untuk menilai para caleg. Ya. Saya nggak bilang kalau orang tidak memilih saya bahwa mereka artinya tidak berpikir ya. Tapi saya mau bilang bahwa ada cukup banyak orang yang ternyata melihat video saya mungkin di Cokro, di sini, di wawancara di berbagai tempat. Atau juga yang sempat ketemu dengan saya ya. Dan ketika saya ketemu tuh memang dengan kalangan kadang yang menengah ke atas, kadang menengah ke bawah. Iya. Nah, bahkan kalangan menengah ke bawah ini itu juga berpikir dengan cara yang menurut saya rasional. Ya. Oh, misalnya? Ya, misalnya begini, saya tanya sama mereka ya, Anda pernah ketemu nggak sama anggota DPR di sini? Di tempat, di dapil itu ya, di tempat pemilihan. Nggak pernah. Gitu. Saya tanya, jadi orang yang dulu datang ke sini, dulu pernah nggak datang ke sini pas lagi kampanye? Datang, Pak. Datang lagi nggak orang itu? Iya. Nggak. Nah, itu persis rekaman yang dibuat oleh salah satu yang saya undang di sini, dari Golkar. Memang itulah kelemahan dari orang-orang yang incumbent sekarang ini. Jadi mereka ini terlalu meremehkan janji-janji mereka yang mereka ucapkan itu. Jadi frustrasi tuh orang-orang. Itu menurut penelitiannya. Iya. Dan saya setuju kalau memang ada penelitian itu ya. Ya, dan dia kalau nggak salah, beliau itu masuk nggak, Pak? Halo? Situ, kawan kita yang dari Golkar itu. Ya. Bagus ya suaranya? Nah, itu dia, Pak. Ya. Karena melalui riset itu dia lihat. Itu loh kelemahannya. Dia sendiri turun. Turun. Nah, saya yakin persis ada. Yang Anda alami itu persis dia kasih tahu. Saya yakin ada lah orang-orang yang nggak semuanya juga seberkhianat itu. Iya. Nggak, ini orang baru. Seperti Anda. Itu maksud saya. Kan dia bikin penelitian dulu. Apa kekecewaan masyarakat terhadap itu, terhadap incumbent. Itu, Pak. Wah, saya bahkan
Harusnya saya baca penelitian itu sebelum Kalau nggak salah, waktu saya undang Anda sebelum pemilu kemarin sudah saya mention hal yang sama. ya oke. Nah Ya, ya, jadi kembali ke tadi. Jadi masyarakat itu ya kecewa aja melihat bahwa orang-orang yang dulu saya pilih, ya, yang berkampanye di ya, sini ya. kata mereka, itu sebetulnya lupa sama Betul sama jadinya. sama janjinya dan Ya, bahkan lupa pada mereka. ya, ya, itu lebih parah Jadi lagi. bahkan tidak datang untuk Iya, terima kasih ya ya, 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 atau apa masalah Anda sih? ya, ya, Enggak, sama sekali enggak. ya. Baru 5 tahun kemudian dan tahun ini mereka nggak datang lagi ya. Nah, terus tapi saya tanya Ah, kenapa? ya, tapi menurut kalian nih, Hmm, Anda hmm, nih, hmm. tetap bisa dipercaya nggak anggota DPR? Ya, bagi mereka, mereka tetap berharap Iya, bahwa iya. kalau ada anggota-anggota DPR yang jujur, yang lurus, yang bersih, itu mau datang dan berbicara Ya. sama mereka. Dan mereka percaya bahwa itu akan bisa membantu keadaan ya, membantu Pasti, keadaan pasti, menjadi lebih pasti. Iya, baik iya, ya. iya. Dan mereka tetap menganggap bahwa iya persoalan Indonesia. Jadi jangan pikir rakyat kecil itu nggak bisa diajak ngomong tentang korupsi. Iya, iya. Mereka mengalaminya langsung kok. Iya, iya. Mereka tahu apa yang terjadi kok ya. Bagaimana akibat taruhlah uang negara itu tidak dikelola dengan baik, itu efeknya terhadap mereka. Tahu mereka. Mereka tahu. Itu menengah ke bawah Iya, betul-betul iya. ibu-ibu. Iya, iya. Mayoritas yang datang ke kampanye saya ibu-ibu Iya, ya. Ibu-ibu yang barangkali kalau saya tidak kenal, saya tidak ketemu langsung, Ya. saya akan anggap sebagai alah sekedar ibu-ibu. Emak-emak kan Iya, gitu. iya, Mak. Ini emak-emak ini ternyata mikir ketika disuruh minta kasih contoh, mereka kasih contoh apa bentuk-bentuk korupsi yang mereka kenal, mereka bisa sebut Iya, gitu ya. iya, iya. Memang harus dipancing, misalnya Ya. apa gitu saya bilang, misalnya harga buku kenapa buku setiap tahun Anda harus beli yang baru ya. Ya. Yaitu karena ada yang untung dari penerbitan buku. Nah, apa hubungannya sama pemerintah? Saya jelaskan. Nah, sehingga sesudah itu mereka juga bisa mengait-ngaitkan persoalan-persoalan hidup mereka Dengan dengan korupsi. korupsi, dan kadang juga intoleransi ya di sana sini. Iya, iya. Jadi saya merasa bahwa rakyat kita itu sebenarnya rakyat yang potensial untuk bisa menjadi rakyat masyarakat sebuah negara yang demokratis, yang mau bersedia berjuang untuk membangun kesejahteraannya bersama-sama, tapi mereka selama ini dihianati oleh Ya. para anggota DPR, para wakil rakyat Ya. yang seharusnya menjadi wakil rakyat Iya, iya. instead of menjadi wakil partai kan. Iya, iya. Nah, itu yang Ya, saya lihat. wakil rakyat itu menganggap mereka ini ya pelupa, pemaaf, penyabar. Itu masalahnya. Betul. Jadi dimanfaatkan orang-orang itu. Betul. Iya, jadi udah paling dilupain juga sama dia gitu, Pak. Dilupain juga nggak bisa. Kayak Iya. misalnya kasus korupsi ya, ada Iya. seorang tokoh di sebuah daerah yang bilang, iya, dia bilang, ya misalnya dia bilang ini pesantren kami itu memperoleh bantuan yang jumlahnya seharusnya 150 juta rupiah dari sebuah badan yang saya nggak perlu sebut namanya di sini ya. Ya. Itu nggak sampai 150 juta Dipotong. dipotong. Dan dipotongnya itu amazing. Iya. Nyampainya ke si pesantren cuma 50 juta. Wah, dipotong 2/3. Dipotong 2/3. Yang sampai ke bawah cuma 1/3. Iya. Terus saya tanya, kenapa Anda diamkan? Mereka bilang nggak ada gunanya. Ya, ini udah lumayan kita dapat 50 juta. Gitu. Daripada nggak sama sekali. Udah rusak. Dan kalau kita angkat juga nggak ada yang mau percaya, nggak ada yang mau menindaklanjuti. Tapi kalau saya bilang, Anda percaya nggak kalau ada anggota DPR yang bisa mengubah itu? Ya kita berharap tetap kata mereka. Ya, itu dia. Kita berharap dan kita percaya kalau sampai saya itu harus bersumpah gitu di depan mereka. Kalau Bapak Ade Armando lolos jadi anggota DPR, Bapak berjanji ya sama kami, Bapak akan perjuangkan nasib kami. Ya, saya berjanji lah, ya bersumpah lah ya, kan di hadapan mereka dan di hadapan Tuhan kan. Iya. Tapi saya melihat betapa sebetulnya itu suasana di bawah itu masyarakat itu, yang kelas menengah ke atas, kelas menengah ke bawah, itu adalah orang-orang yang siap untuk diajak bersama-sama bangun Indonesia ini menjadi lebih baik. Ya. Nah sayangnya partai politik tidak merespons
dengan cara yang relevan. Iya. Ya. Karena itu saya berharap sekali. Buat saya nih, yang terpenting itu bukan saya yang lolos, tapi PSI-nya yang lolos ke DPR. Tapi kalau kondisi hari ini udah sama ini. Karena Apa Anda itu? udah lolos dulu ini. Jadi Iya. PSI harus lolos. Iya, tapi Kalau sekarang, kalau dulu bolehlah ucapin itu. Dan Iya, itu kan kerendahan hati, Pak. Dari seorang Enggak, Adi Armando. itu jujur. Saya Iya, iya, kerendahan hati dan jujur. Tapi kalau sekarang pakai sedikit akal sehat, kita doakan supaya PSI lolos, Pak. Terima Ya, kasih. ya kan, Pak. Terima Jadi kasih. Grace Natali ini luar biasa ini. Luar Walaupun biasa. dia bisa menenangkan ininya, ya orangnya gitu. Iya, iya. Tenang, kita ada riset. Jadi kita jangan buru-buru dulu. Wah, luar biasa. Habis itu Iya. Kaisang baru memberikan ininya. Ya, Kaisang gitu loh. sebagai ketua. Sebagai ya, ketua. gitu. Tapi memang betul. Kenapa saya sebut PSI? Karena PSI itu di dalamnya ada begitu banyak orang-orang yang Potensial. anak muda yang potensial. Ya, Ya saya menganggap biar gimana pun dibandingkan saya, Grace jadi muda kan. Ya. Tapi ada juga Cheryl Tanzil Ya. yang baru aja masuk. Ya, Ada Isyana Bagus Oka. Kemarin ada saya undang di sini Dedi Prayudi. Dede. Ya, Dede. Sekolahnya Uki. 3. Luar biasa. Luar biasa. Orang-orang muda itu. Iya. Ada Valdo Maldini. Valdo Maldini. Saya minta maaf kalau nggak semua bisa saya sebut sekarang. Iya. Karena jumlahnya itu banyak. Ya. Dan mohon nomor-nomornya nanti dikasih. Loh iya Boleh. dong. Iya Siap, dong kan siap. berkat hubungan kita kan, siap, Pak. Kita siap. harus mengglorifikasi orang-orang baik Siap. dan mendoakan orang-orang baik sampai masuk ke parlemen. Dan, Itu harapan masyarakat penonton ini. ya, dan kalau sudah masuk ke parlemen juga dia tetap harus muncul di sini. Oh iya dong. Cerita Ya tentang- kita pilih satu-satu lah. Ya. Nah itu, Gitu. jadi menurut saya, kalau saya kan orang yang kayak tadi Anda bilang, di Ya. satu sisi ada yang mati-matian berusaha meyakinkan publik bahwa PSI tidak akan mungkin bisa lolos. Ya. Atau sebetulnya itu harapan mereka lah. Ya saya di ujung yang lain. Kalau Ya. buat saya, mau Indonesia menjadi lebih baik, itu memang syaratnya adalah PSI harus ada di dalam DPR. Betul. Ya. Dan saya berharap tentu saja para teman-teman PSI ini jangan semangatnya menggebu-gebu saat masih di luar nih. Ya. Yo, iya, Kan? iya. Tapi saya percaya itu begini ya. Saya mungkin agak jangan dianggap saya ini bias kelas saya ya. Saya melihat anak-anak muda yang sangat agresif itu, yang berpikirannya progresif, visioner di PSI itu adalah anak-anak yang sebetulnya tidak masuk ke DPR untuk cari uang. Ya. Mereka pada dasarnya sebetulnya kalaupun nggak ada di DPR, hidup mereka tuh sebenarnya sudah tanda petik sejahtera. Jadi ketika mereka bilang mereka masuk ke DPR untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik, saya percaya Itu sangat penting. itu sangat penting. Ya, jadi mereka nggak cari duit, Ya. mereka nggak lagi memumpuk kekayaan. Ya. Mereka betul-betul ingin mengabdi buat bangsa ini. Ya. Karena itu saya berharap mereka yang harus masuk tuh ya mereka. Ya kalau saya ikut masuk, alhamdulillah, Ya. puji Tuhan. Ya. Ya. Tentu saya bahagia dan Kalau melihat angka Anda masuk, tapi maksud saya gini loh, kombinasi antara orang muda yang sedikit banyak sudah nggak tergantung lagi ekonominya, dia punya positive thinking untuk memperbaiki negara, Anda akan menjadi inspirator. Karena biasanya, yang saya lihat ya, sifat anak saya mirip dengan saya. Ya. Jadi kebaikan yang saya lakukan, dia copy. Ya. Dan saya sangat senang dipuji-puji orang-orang sekelilingnya, direksi. Ya. Jadi demikian juga di PSI. Andai kata Anda di sana akan menjadi inspirator karena sikap hidup kita ini yang bisa dikopi, bukan ilmu. Ya. Nah, ilmu mereka boleh pelajari di 3 benua, di Swedia, di mana. Ya. Tapi tingkah laku, saya lihat anak saya tingkah lakunya persis. Jadi saya sangat bangga. Ya. Berarti ketuaan kita, quote unquote, itu adalah contoh perjalanan. Betul. Nah, itu yang saya bilang dari tadi. Anda tuh aset. Jadi kita doakan supaya PSI masuk ke parlemen. Thank you. Thank you. Ya.